Jadi kayak nggak ada kesan yang wah gitu. Apa dong berarti sebutannya lo? Sebutannya apa ya? Sport touring harusnya ya sport. Terlepas dari memang yang tadi kita bilang mesinnya bagus. Iya. Tapi identitasnya Iya. tidak. Karena emang diciptakan buat gitu, bro. Iya, dan bukan buat kesan mori. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gua Jody dan di samping gua ada Rival Nur Hisham, jangan lupa like, comment, and subscribe Iya. YouTube channel Rival Nur Hisham. Nice, dan jangan lupa di report. Jangan Oke? dong. Oke guys, kali ini mau ngebahas lagi nih karena kita udah ngelakuin 2 episode ya kemarin ya. Betul. 2 episode itu alhamdulillah responnya positif walaupun memang dipenuhi dengan komen judol. Nggak cuma gue doang, ternyata lu juga kan. Iya. Anjir, Pokoknya risih sih. banyak loh, banyak banget. Kenapa ya? judul. Tapi kali ini kita nggak akan bahas komen judul. Kali ini kita akan bahas salah satu tanggapan dari Bang Gofar Hilman ya. Oh iya. Sempat kemarin upload video, kita lihat videonya. Ya udah aja lama dulu ya. sih, udah lama ya. sih. Ya. Tapi lu kenal gak sih Bang Gofar? Tahu tapi dia nggak kenal gue. Ya, beliau salah satu konten kreator yang respect lah. Iya, otomotif Dan, juga. Main otomotif juga yang sekut-sekut. Yoi. Terus kita sebenarnya ini kenapa pengen kita bahas karena waktu itu ini backstory-nya ya. Backstory-nya gue lagi scrolling, tiba-tiba beliau bikin sebuah postingan reels yang isinya kayak gini nih. Brand-brand motor ini identik dengan yang satu ini. Bener apa enggaknya silakan diskusi di kolom komen. Honda, fashion. Yamaha, speed. Kawasaki, sports. Suzuki, durability. VR, galon. KTM, Iya sih. Inul. Brand-brand motor. Ya mostly Jepang lah ya. Iya, mostly Jepang. Kita akan bahas beberapa brand yang tadi disebutin nama Bang Gofar Hilman ya. Dan ini langsung diungkapkan oleh real anak motor. Iya, bener. Anak motor. Si anak motor. Enggak sih. Ya oke ya, ini anggap aja kita yang memang udah berkecimplung di dunia motor ini kurang lebih ya udah lama lah ya, 1 dekade alhamdulillah di dunia konten ini ingin mengutarakan pendapat dan reaksi lah Betul. dari apa yang sudah kita lihat dari videonya Bang Gofar. Oke. Start dari apa tadi? Honda dulu nih. Honda tadi dibilang apa? Fashion. Lu setuju nggak? Setuju. Setuju di Indonesia? Di Indonesia setuju. Oke. Ya kita bicara di Indonesia ya, Iya, bukan iya. global. Oke. Fashion setuju kok Honda. Kenapa nih? Wah menarik. Kita bahas dari modelnya kan. Oke, modelnya Ya kan? sekarang. Modelnya fashion banget, fashionable banget. Dari mulai matic-maticnya, Oke. terus ke sportnya, ke nakednya. Ya kan? Sportnya dari 150 cc, 250 cc ya, sampai ke mogenya. Bagi gua model si fashion si Honda itu cakep-cakep banget cuy. Jadi gua approve banget sama yang ditanggapin sama Bang Gofar tadi bahwa Honda itu fashion. Kalau lu gimana? Kalau gua ngelihat Honda itu bukan fashion justru. Apa? Lebih ke apa ya? Yang jelas sih sebenarnya kalau kita bicara soal fashion ada memang salah satu produknya yang cenderung lebih ke fashion banget yaitu si Honda Stylo. Ya. Yang memang itu dari awal dia muncul packagingnya tuh kayak bener-bener untuk bisa meraup marketnya si Vespa. Iya. Ya kan karena lifestyle dan lain-lain. Betul. Tentulah fashion. Ya. Plus Stylo juga impactnya pas dia muncul besar banget di Indonesia. Jadi kayak fashion sih untuk yang kategori itu masuk. Tapi di luar dari itu menurut gua nggak fashion sih. Apa tuh? Lebih ke ini ya, kayak definisi yang memang motor operasional malah gue lihat. Jadi apa ya sebutannya? Untuk di Matic lo itu. Enggak, secara overall. Oh, overall. Di Indonesia ya, karena kan memang kalau kita ngeliat dari hasil penjualan, Matic tentu Iya. market share terbesar di Indonesia bro, bertahun-tahun di Indonesia itu Honda, AHM, nggak tahu tuh jurusnya gimana, tapi Betul. ya Vario, Beat, Scoopy, Stylo, baru PCX. Ya. Jadi gua ngelihatnya dia kayak memang mungkin karena nama brandnya juga kan Honda saking besarnya jadi kayak dianggapnya udah ini kendaraan sejuta umat gitu. Saking masifnya orang yang banyak yang punya, jadi kayak nggak ada kesan yang wah gitu. Oke. Lebih Pandangan lu seperti itu ya? Ya pandangan gua Honda di Indonesia kayak gitu karena mau bagaimanapun ya didominasi dengan motor matic.
Iya sih. Dibilang pencetus teknologi nggak juga soalnya. Iya sih. Kayak dia tuh yang Apa ya memang berarti? late game player. Hmm. Honda tuh kalau buat gua lihatnya. Apa ya sebutannya kalau bukan fashion lu? Mungkin lebih tepatnya ini aja kali ya, mainstream. Mainstream. Kalau gua Boleh, ngeliatnya boleh, Honda boleh. tuh mainstream. Orang yang nggak mau pusing, Honda pasti pilihannya. Udah jelas. Udah jelas. Berarti menurut lu si Honda ini mainstream ya? Oke. Berarti kita pindah nih, Yamaha. Yamaha. Yamaha lagi. Yamaha tadi Bang Apa, Komar Yamaha lu bilang apa? speed. Oh ya tadi speed ya? Ya. Dibilangnya speed, oke. Lu apa? Gue mah setuju. Anjir setuju. Serius gue Kenapa? setuju. Kenapa? Kalau ngomongin speed kan berarti kita harus berbicara ininya ya. Oke. Apa? Engine-nya. Oke. Yang paling mudah untuk kita rakit cepet atau bawaan pabrikannya udah kenceng. Hanya ada di Yamaha bro. Oke, karena memang part-partnya juga murah sih. Iya. Dan mostly ready stock. Nah itu. Beda sama Honda. Kayak ini aja, kayak kita lihat 2,5-nya aja ya. Oke, Dari kelas 250 cc-nya aja R25 tuh. Itu ECU-nya udah bisa remap bro. Oke. Udah bisa diutak-atik. Emang Pokoknya yang itu nggak bisa? usable banget lah. Enak buat di Yang lain nggak bisa emang? Bisa, cuman tidak seenak kalau diganti. Misalkan kalau Honda ganti eraser. Nah kalau R-Series tuh R25 tuh cukup pakai ECU bawaannya di remap udah enak banget bro. Oh iya sih, karena memang mereka peruntukannya kalau yang sport mungkin ya. Iya. Oke. Nah, lu speed ya? Setuju tuh? Setuju gua. Gua nggak setuju. Apa? Kenapa? Yamaha di Indonesia itu fokusnya bukan ke speed, bukan ke apa, tapi baru nih yang tadi bilang fashion cocok. Oke. Lebih ke lifestyle masuknya. Dari segmen Matic atau semua. Karena terlepas dari memang motor Yamaha itu fast movingnya cepet, harga spare partnya murah, tapi justru karena murah itu ada mainannya banyak. Maksudnya bukan berarti Honda juga nggak bisa gitu ya. Iya. Tapi yang gue lihat kebanyakan orang-orang yang main di motor ya Matic-nya Yamaha, sportnya Yamaha, keren gitu. Iya. Maksudnya jadi bahan buat orang buat mejeng. Let's say kayak dari mogenya, dari basicnya aja udah. Kalau gua ngeliatnya udah pas selera ya. Iya. R15 keren, R15M keren banget. R25 yang gen kedua lah ya, kita bicara yang gen kedua dulu nih, bukan yang V3. Itu juga oke gitu ya, walaupun produk motor tiri. Terus yang berikutnya R6, apalagi R6. Motor sejuta umat para influencer anak motor. Iya. Artinya jadi itu udah jadi sebuah starter pack untuk kalau misalnya lu pengen nampil di dunia motor di Indonesia. Yamaha tuh salah satu motor yang langsung dilirik, X-Max. Iya. Kece, Sebenarnya badai. kalau Yamaha bisa nggak cuman speed juga sih, fashion juga sebenarnya masuk sih. Iya, nah kalau gua ngeliatnya lebih Kalau ke ngomongin fashion. speed doang, gue sangat setuju gitu. Oke. Jelas bro, dari segmen mogenya aja, kenceng-kenceng semua. Oke. RC-nya kenceng, Oke. R1-nya kenceng, Oke. ya kan? Ya jelas lah 1000 cc. Iya, tapi kan dibanding 1000 cc lain? Ah, ini diperdebatkan kalau ini. Iya sih, ini Ini sebenarnya diperdebatkan sebenarnya kalau terlalu ini. banyak sih. Karena memang ada yang lebih kenceng lagi. Iya. Cuman untuk kelasnya Asia, Asia. Menurut lu Yamaha paling kenceng? Yamaha. Oke. Ya nggak apa-apa, ini kan namanya kita Karena jadi ada kontrari seru Iya. nih. Karena gue kayak karena juga sebenarnya kalau kita ngomongin terlalu luas, ngomongin kenceng gimana joki juga pasti kan. Bener, Cuman ini setuju. kalau kita ngomongin secara si motornya aja, bro. Oke. Gitu. Kalau gua cukup simpel ngelihatnya dari begitu brand ini ada, itu tujuannya mau kemana. Begitu juga di Indonesia. Karena mau bagaimanapun brandnya sama, tapi beda negara, itu fokus poinnya beda. Iya. Gitu. Setuju. Jadi Yamaha clear ya. Oke, Berikutnya Kawasaki. Kawasaki Sport. Dibilang sport. Iya. Oke. Kalau gua, kali ini gua setuju Kawasaki Sport. Nah. Jadi kenapa sports itu Bang Over ngomong begitu gua setuju. Ada setujunya sebenarnya. Walaupun sebenarnya gua lebih kata-kata yang tepat kalau buat gua pribadi adalah performance, yaitu speed tadi sebenarnya. Oke. Karena di Indonesia Kawasaki itu langsung identiknya dengan Kawasaki Ninja. Ya. Kawasaki Ninja memang sudah representasikan motorsport, bahkan yang menggurihkan dunia market motorsport di Indonesia itu ya Kawasaki. Setuju. Mereka Kalau kan itu slogannya
lead don't follow. Iya, iya. Mereka tuh selalu yang menjadi pertama untuk segmen sport, apalagi 250 cc, dimulai dari Ninja Karbu tuh Betul. yang 2008 ya Betul. kan. Terus ke moge-mogenya langsung dikompletin semua line up-nya ZX6, Betul. ZX10. Dan paling lengkap ATPM-nya ya. Dan sejauh ini yang paling lengkap, harga masuk akal untuk tahun 2024-2025 juga gitu kan. Iya, iya. Plus Kawasaki itu pada dasarnya juga kenapa itu dibuat, yang gua tahu ya, Kawasaki itu memang kalau orang mau cari motor ngebut dari Jepang, pilihnya Kawasaki pasti. Oke. Jadi secara performance dia di atas rata-rata untuk mesin 4 silinder inline-nya. Oke. Jadi paham. gua masuklah di situ. Sport, Masuk kayaknya sport. pasti sport lah. Iya sih sebenarnya. Nah kalau gue bingung Pak, gue 50-50 sebenarnya. Kawasaki emang sih sport banget sih. Emang dia selalu menjadi lead market ya Ya. di sportnya. Cuman untuk beberapa mungkin nggak tahu ya. Mungkin karena gue nggak suka kali ya. Oke. Jadi yang selalu gue lihat tuh sisi negatifnya terus kalau Kawasaki. Oke, kenapa tuh? Oke, menurut lu kan tadi ngebut ya. Pokoknya di antara inline four lainnya ya. Cuman Terbukti soalnya di WSBK 6 tahun iya berturut-turut. sih, tapi jokinya juga jago Pak. Jokinya juga memang Jonathan. Coba Rea, kalau RPVL respect. yang bawa. Hah? Coba kalau RPVL yang bawa. Nggak akan juara satu kan? Ya, makanya lu nggak ngebalap kan ngeliat konten. Iya benar. Nah kalau gua ya 50-50 aja sih sebenarnya karena emang sih dia karakternya sport, cuman bagi gua nggak bentuknya nggak terlalu sport sih bagi gua. Ya karena Kayak memang biasa ada aja yang gitu. ini nggak sih, maksudnya nggak semua sport, tapi mostly Iya. kemasannya tuh sport. Ya karena mungkin Ninja Sport Touring aja ya ininya sport ninja, iya sih. tetap ninja. Padahal sport touring ya. Padahal sport touring gitu. Mungkin karena dia ngelit marketnya dengan langsung nih gua sport bro gitu. Iya, apalagi mungkin. pas muncul 2020 ZX25R ngebuka lagi market. Iya, bentuk sport tapi nggak sport. 400 4 silinder, iya sih. Bentuk sport tapi nggak sport. Bentuk sport jatuhnya tuh mini super sport. Iya sebenarnya. Jadi kayak adeknya ZX6 kayak gitu. Iya sih. Ya kan? Tapi kalau gua masih 50-50 sih. apa dong berarti sebutannya lo? Sebutannya apa ya? Sport touring harusnya nggak sport. Oh, ada touringnya. Iya. Karena di Indonesia banyak kan buat touring. Iya. Iya. Sport touring Masuk full. juga. Gitu. Masuk juga. Makanya yang paling banyak di Indo IR6 kan. Dan IR6F. Karena harganya sangat masuk akal banget. Iya sih, Coba, emang. gue yakin sebagian besar orang awam, maksudnya kalau misalnya ada budget, let's say budget 70 juta, pilih 250 cc 2 silinder apa 2 silinder 650 cc? Iya. Kalau buat yang pemula biasanya milih yang 650. Langsung yang mikirnya, oh ya gue pengen yang moge Betul. gitu. Biar bisa naik sensi kan kalau Jakarta. Iya, bisa naik sensi, status naik, Iya. update status juga nggak malu-maluin, kasarannya begitu, kasarannya udah naik begitu. kelas kan. Benar. Lebih ke pride sih. Iya. Makanya masuk banget di Indonesia itu market emosional top tier. Iya. Pakai motor ini aja Pak, Bapak nanti akan dipandang sebagai bla bla bla. Anjir. So siapa Terus yang kata gua? emang kalau Kawasaki kan ya itu bener yang gue tadi bilang, dia tuh nge-lead marketnya tuh Kawasaki tuh hadir sport bro gitu. Sport, Jadi iya. pandangannya seperti itu. Yoi. Udah next Next Suzuki. Let's go Suzuki. Dibilang durability. Oke, ya lu dulu dah. Nah, tapi kita harus garis bawahi dulu ya. Oke. Nggak Suzuki itu nggak sedurability itu sebenarnya. Oh iya. Untuk beberapa partnya. Kalau mesinnya, iya, gue akuin durability-nya bener-bener gokil. Oke. Tapi pelistrikannya sangat tidak. Untuk beberapa part Suzuki nggak durability-nya nggak good sih. Oh, oke, jadi area kelistrikan itu ya. Kelistrikan dong. Tapi ya kalau Di Indonesia deh gimana menurut lu kayak GSX 150, GSX S 150, banyak keluhan ke gua juga. Suzuki Avenis. Banyak sih keluhan ke gua juga teman-teman Gixxer. Gak cuman di sportnya ya, kayak di adventure-nya semua. Mesinnya gokil banget Pak, kencang, kuat. Tapi di pelistrikannya biasanya. GSX 150 pun sama. Katanya pelistrikannya bener-bener gak sekuat itu. Jadi gitu. kesimpulannya adalah gimana? Tetap durability. Aduh galau ya sebagai Gixxer ya. 50% deh durability-nya. 50%? Iya. Karena emang kuat, cuman pelistrikan doang bro minusnya. Berarti kalau dibilang durability masih cocok dong? Masih cocok. Oke ya. Masih cocok. Kalau gua Kalau ATPM-nya masih ada. ada. Masalah- Buktinya masih dijual itu Iya, Fistrom tapi yang kan 250. mogenya nggak ada.
Moge, iya. EU paling importir umum. Iya. Kalau di Indonesia paling main. Tapi masih masuk sih, masih masuk. Masih setuju lah gue durability-nya. Emang mungkin Bang Gofar Hilman durability-nya lebih ke mesin kali ya, nggak mikirin kelistrikannya kali ya. Ya mungkin. Mungkin ya. Atau mungkin harus main sama lu dulu baru paham. Anjir si paling gigster nggak gitu bro. Ini fanatik gigster banget tapi motornya ya mah. Kalau menurut lu gimana? Oke, kalau menurut gua Suzuki kata-kata durability sebenarnya kata-kata yang sangat cocok sih. Karena Suzuki itu ada, kalau kita ngeliat secara globalnya, dia itu merupakan salah satu motor yang value for money. Yes. Sangat value for money. Jadi dia mewakilkan 3 karakter dari Honda, Yamaha, dan Kawasaki. Jadilah Suzuki sebenarnya. Betul. Nah, iya sih. Terus yang dikencengin itu adalah memang sih sisi durability-nya secara overall. Iya. Dan mungkin kenapa di Indonesia tadi lu bilang durability itu nggak begitu relevan dengan apa yang dibilang Bang Gofar. Karena lu bilang tadi kan kelistrikan segala macam. Mungkin habit orang kitanya juga, Pak. Iya, kalau kita bahas sisi itu ya. Yang pakai motor itu kayak ya baik lagi weekend. Karena kan mungkin kalau kita mungkin cenderungnya akan bilang menggunakan motor itu ya buat hobi kan. Betul. Beda sama kalau misalnya yang dipakai buat harian. Kalau udah dipakai buat harian kayaknya semua motor sih enjoy sih. Tapi untuk start keluar dari pabrik, Suzuki itu yang memang paling mantap. Tapi kalau buat gua Suzuki itu di Indonesia ya, bukan durability sebenarnya. Apa? Wagu. Artinya aneh. Wagu itu bahasa Jawa. Aneh. Apa nih sisi anehnya apa nih? Desainnya tuh. Oke, I see. Tapi kenapa yang di Indonesia itu jelek-jelek banget? Tapi gue akuin ya sih. Aneh banget. Kayak apa yang V-Strom ya? V-Strom masih sesuai DNA lah. Suzuki ya Venice. Iya sih anjir aneh banget. Sebenarnya kayak GSX 50 juga depannya sih agak freak out sih. Ya, tapi minimal kalau menurut gue tuh Suzuki prime-nya Suzuki itu di tahun 2008-2013. Itu prime-nya Suzuki tuh kayak Hayabusa dan lain-lain gitu kan. Jepang banget gitu loh Suzuki itu. Terus yang versi 750-nya. Atau bisa gini. Bahkan yang mini bike-nya juga cakep iya sih. gitu. Tapi emang cuman mini bike-nya doang tapi yang aneh. Tapi big bike-nya ganteng-ganteng parah, Pak. Tapi kalau yang pas dulu Indonesia Suzuki Smash bebeknya cakep, Satria cakep. Satria Evo ya. Iya makanya gue bilang prime-nya Suzuki itu 2013. Iya masih DNA Jepangnya masih dapet. Motor underbone-nya memang ayam jago ya sebutannya. Itu cakep tuh. Yang sekarang aneh kayak gak punya jati diri, Pak. Iya bener. Terlepas dari memang yang tadi kita bilang mesinnya bagus. Iya. Tapi identitasnya tidak. Tapi kalau kita ngomongin globalnya, big bike di dunia gitu ya, Suzuki itu paling laris loh bro. Kenapa paling laris? Karena aku bilang tadi, value for money. Iya benar. Apalagi di Amerika sebutannya kenapa disebut para Gixxers itu. Iya. Karena ridingnya pada hooligan-hooligan. Karena emang barbar. Emang seenak itu. Kayak bapak ya, barbar. Makanya gue setuju sama opini lu yang tadi Pak. Kawasaki, Yamaha, Honda bersatu gitu kayak. Ada DNA-nya ada di Suzuki itu. Tapi diambil yang peresannya. Tapi sejujurnya gue sebagai Gixxer juga gak mau punya mini bike Suzuki di Indo sih. Aneh banget sih. Kayak sedih banget gue. Iya kayak sedih. Kok gue tuh kayak kasihannya orang udah beli motor Suzuki di Indonesia terus besoknya ngapain ya? Menyesal sih. Ya ini mah inside joke saja ya. Iya. Gue sih berharap semoga di tahun 2025 ini mulai membaik. Amin. Semoga ada orang desainer yang respect, yang punya seleranya mewakilkan orang Indonesia. Ya sih itu sumpah. Yaudah. Next apa? VR, galon. Nah, tapi jangan salah bro, meskipun galon begitu emang penghasilan. Jujur kalau VR gue nggak tahu apa-apa. Tapi kalau gue boleh beropini, Bang Gofar ngomong galon, ya gue masih setuju aja. Tapi kerennya bisa mundur. Tapi real moge. Kalau gue sih lebih pengen menghaluskan aja sih, bukan galon. Apa? Pencetak uang gitu aja. Berniaga. Karena emang diciptakan buat gitu bro. Iya, dan bukan buat kesan mori. Anjir keren. Nebeng gue aja gitu di belakang bisa 4 ya udah intinya VR mah berniaga sukses. Amin lah gitu. Iya, amin emang gitu motor aja. Ini aja motor distribusi. Terus apa lagi tadi ya?
Terakhir KTM. KTM ini sih, Ya ini menarik sih. kalau dibilang Bang Kopar kan Inul. Inul, kenapa Inul ya? Gue belum nangkep sih Inul. Ah lu nggak tahu? Cek. India kan? Bukan, Apa? cek gerak. Iklannya? Iya. Iklannya pernah Inul? KTM kenapa Inul di Indonesia? Kenapa cek? Soalnya KTM tuh terlalu India bagi gue. Kenapa KTM di Indonesia Inul? Oh gemes, mbak di bor, ayo demas kan ngebor. Luar biasa, motor KTM, hemat harganya, hemat uangmu karena angsurannya, hemat harga suku cadangnya, hemat KTM. Kata siapa? KTM dong. Ini kita serius aja ya, KTM di Indonesia gimana? Oke. KTM Ini satu-satunya motor Eropa yang kita bahas nih. Oke. Iya. Oke. Ini Inul ya. KTM dong. Kalau gue lihatnya Indianya sih. Tapi kalau di luar dari itu di Indonesia emang dari segi look ganteng, dari sisi mesinnya juga enak, torsi banget. Terus tiap desain tahun ke tahunnya selalu improve. Dan setiap kenaikan cc-nya selalu ada perbedaan yang jauh gitu. Meskipun bodinya mirip-mirip. Ya, lu bilang India. Berarti Indonesia. Di Indonesia KTM terlalu India. Gue takut diserang sama KTM Miser. Lah, nggak apa-apa kan opini. Motornya enak. Mau pernah lu. Motornya enak tapi nggak tahu ya gara-gara akhir-akhir ini FVP gua India mulu pakai KTM kayak ugal-ugalan banget gitu. Usernya nggak terlalu banyak ya di Indo ya? Banyak tapi nggak sebanyak itu loh. Ya. Dan mostly memang kalau di Indonesia KTM itu motor naked. Iya. Oke, kalau buat gua KTM ya bukan Inul pastinya. KTM dong. Bukan Inul, tapi KTM itu menurut gua adalah gimana kita mau fokus di domestik kalau di globalnya udah bangkrut. Udah ada berita bangkrut loh. Oh iya? Iya. Baru-baru? Udah. Tapi bukannya beberapa saham minggu yang MV lalu. Agusta dibeli sama Udah dijual KTM lagi, udah dijual lagi. Dan itu udah baru udah dijual lagi. Cuman memang kabarnya KTM itu mau dibeli sama Lewis Hamilton, pembalap F1 yang masuk di Ferrari. Gokil. Iya, karena kabarnya doi mau punya tim balap. Sekalinya beli tim balap, factory dibeli. Beda kelas duitnya. Beda, bener. Tapi ya maksud gua KTM di Indonesia secara realnya itu gimana? Ya bagus sih. Kata-kata yang tepat buat di KTM adalah mungkin masih ini ya belajar lagi lah. Agak keras ya gue, cuman nggak maksud gue soalnya juga apa ya? Belajar laginya dari segi apa bro? Maksud gue tuh kayak fokus di jualan toh. Oh, manajemennya. Iya, gue masih nangkapnya masih yang kayak fokus di jualan, spare parts masih bingung segala macam. Tapi nggak tahu ya realnya. Mungkin teman-teman KTM bisa kasih kita insight seperti apa sih KTM Indonesia sekarang gitu. Iya. Itu aja sih kalau gue ya. Oh, manajemennya berarti lu ya? Gue masih menangkapnya kayak masih kurang meyakinkan. Oke. Sama kayak CF Moto bagus. Meskipun tapi motornya bagus ya. Ya enak. meskipun motornya bagus, tapi apakah ke depan 5 tahun ke depan kita bakal survive? Nah belum tahu. Oke. Udah coba kalian komen deh di bawah. Menurut kalian dari ke-5-6 brand itu bagaimana bro? Ya coba di komen aja. Itu versi kami. Gimana versi kalian? Tulis aja komentar di bawah. Dan seperti itu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Topik apa lagi yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Peace.